Puji nama Tuhan, Shalom, keluarga besar Betani El Bethel Solo Baru. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita akan merenungkan renungan pagi kita sebelum kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebesaran-Mu dalam hidup kami, menjaga dan menolong hidup kami. Dan percaya Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan itu yang terus menjaga setiap kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarkan Kau yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikut pagi hari ini renungan kita diambil di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Judulnya adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Perikop ini tentang Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Roma gitu, ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, apakah kita boleh berbuat dosa lagi? Jawaban Paulus itu adalah sekali-sekali tidak. Karena apa? Manusia pertama itu kan jatuh dalam dosa ketika manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan pada akhirnya manusia itu jauh dari Tuhan karena manusia sudah berbuat dosa. Lawan dosa adalah kasih karunia Allah. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu turun dan menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan tidak membuat manusia yang baru sebagai pengganti manusia lama, tetapi apa? Tuhan itu menyelamatkan manusia karena Tuhan tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Dia adalah serupa dengan gambar Allah. Dalam satu perikop ini sangat panjang dijelaskan bahwa orang yang hidup sudah dalam kasih karunia Tuhan, orang itu tidak akan ingin tinggal dalam dosa. Orang itu tidak akan tinggal dalam manusia lamanya. Karena apa? Sudah ada dalam hidupnya. Lawan dosa tadi adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan, supaya kita tidak menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hambanya Allah. Karena hidup kita sudah diselamatkan dan sudah mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Hidup
hidup kita yang sudah mati oleh dosa, maka jangan sampai kita buat untuk hidup di dalam dosa kembali. Hidup kita sudah penuh dengan dosa, jadi kita sudah dikuburkan manusia lama kita sudah disalibkan kedagingan kita, dan kita jangan lagi hidup di dalam dosa kembali. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, otomatis kehidupan yang lama kita buang, kehidupan lama kita sudah kita kubur, bahkan kehidupan lama kita sudah kita tinggalkan. Kenapa? Kasih karunia Tuhan itu menggantikan itu semua. Tuhan Yesus sudah mati dan juga dia bangkit. Jadi dia tidak mati saja, tetapi dia bangkit dan dia menang atas dosa. Dan dia sudah memberikan keselamatan hidup bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan biarkan dosa menguasai kita dan kita hidup menuruti dosa. Tetapi kita harus lawan dosa itu dengan hidup di dalam Kristus. Paulus tadi berkata bahwa jangan sekali-sekali kita mau berbuat dosa lagi ketika hidup kita sudah diselamatkan Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa kasih karunia itu sesuatu yang berharga bagi Paulus. Kita akan merenungkan apakah kasih karunia Tuhan itu berharga dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berkata kepada diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Sekali-kali tidak. Karena apa? Kasih karunia Tuhan itu besar. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Jadi kita tidak punya kesempatan, kita tidak ada kuasa untuk membuat diri kita jatuh kembali ke dalam dosa. Kenapa? Kasih Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan itu sudah mengangkat kehidupan kita. Alasan Paulus mengapa dia berkata seperti itu, karena Paulus sudah merasakan yang namanya mengalami yang namanya penebusan Tuhan. Dia sudah diselamatkan Tuhan. Dari dulunya dia orang yang suka jahat, dia orang yang pembunuh, tapi dia ketika bertemu dengan Tuhan, hidupnya itu penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dia tidak lagi hidup dalam dosa, tapi dia menyalibkan manusia lamanya dan dia mendapatkan manusia yang baru dalam kehidupan. Dampak dari anugerah keselamatan Allah itu adalah kita telah mati bagi dosa. Jadi kita berkuasa atas dosa. Jadi dosa itu ada di bawah kaki kita kalau kita percaya. Jadi hidup kita sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi. Paulus menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tidak akan betah tinggal di dalam yang namanya dosa. Karena dosa itu berlawanan dengan Allah. Tuhan itu tidak bisa tinggal di dalam manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa itu supaya Allah bisa tinggal dan menguasai kehidupan kita yang sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Hidup oleh anugerah adalah fase yang baru untuk kita hidup bagi Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa kasih karunia itu ada di dalam Yesus Kristus. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di dalam Roma 6 ayat 1-14 ini adalah hidup berkemenangan di dalam Kristus gitu. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan kemenangan di dalam Kristus ketika kita tidak berdiam lagi di dalam dosa. Seperti ayat 1-2 lagi. Kita tidak memberi ruang dan tidak memberi waktu kepada dosa itu menguasai hidup kita. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Hidup kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk kita itu berdiam di dalam dosa. Karena dosa itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Karena maut itu sudah dikalahkan Tuhan ketika dia mati dan bangkit atas maut. Jadi yang pertama, ketika kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan, itu kita tidak berdiam dalam dosa, tapi kita berdiam dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan, kita harus mengalami dan menghidupi persekutuan dengan Kristus seperti ayat 3 sampai yang kelima. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, pasti dia akan rindu menghidupi persekutuan dengan Kristus. Artinya bahwa orang itu akan menjadi satu dengan Kristus. Orang itu akan dibangkitkan dan orang itu akan tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Orang itu akan tinggal dalam persekutuan dengan Kristus
setiap hari bergulatnya dengan Kristus, tidak memberi waktu dan tidak memberi ruang kepada dosa tadi untuk berkuasa. Tapi dia senantiasa rindu bersekutu dan tinggal di dalam Kristus. Ketika orang tinggal dan bersekutu dalam Kristus, otomatis orang itu akan jauh-jauh dengan dosa. Kenapa? Allah kita, persekutuan kita dengan Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Gelap itu tidak bisa bersatu dengan terang. Oleh sebab itu manusia lama kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus diperbarui manusia baru kita sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidup berkemenangan atas dosa, orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, orang itu tidak akan membiarkan dosa itu menguasai tubuhnya. Seperti ayat di 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Jadi kita tidak membiarkan dosa itu menguasai kita, tapi kita membuat diri kita berkuasa atas dosa, dan pastinya ada kemenangan yang Tuhan berikan ketika dosa itu dikalahkan. Ketika kita tidak membiarkan dosa menguasai kita, tetapi kita membiarkan kasih karunia Tuhan itu menguasai kehidupan kita, pasti kita akan berkemenangan. Dan berkemenangan itu adalah berkemenangan di dalam Kristus setiap hari. Karena setiap hari kita akan melawan dosa, setiap hari kita akan melawan yang namanya keinginan daging. Setiap hari kita akan diperhadapkan untuk menyalibkan dosa, menguburkan manusia lama kita. Itu setiap hari seperti itu. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Tuhan untuk kita bisa hidup berkemenangan di dalam Kristus. Kita mati dan bangkit dalam atas dosa. Kita berkuasa atas dosa dan kita berkemenangan di dalam Kristus. Oleh sebab itu pagi hari kita merenungkan kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita bisa untuk tidak berdiam dalam dosa. Kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita bisa hidup bersekutu di dalam Tuhan. Dan kasih karunia itu yang bisa membuat kita tidak hidup dalam dosa dan dosa itu menguasai tubuh kita. Jadi kita merenungkan, mungkin kita sudah lama mengikut Tuhan, bahkan kita sudah lama Kristen sekalipun, tapi kalau setiap hari kita tidak berjuang untuk menyalibkan daging kita tidak berjuang untuk mengubur masa lalu kita, mengubur manusia lama kita, pasti kita akan mati. Sebab itu kita mau pastikan bahwa hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh Allah. Hidup kita mengalami kemenangan atas dosa. Seperti perikopnya itu adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Kita mati dan bangkit atas dosa. Kita mati atas dosa dan kita hidup bagi Tuhan. Di nama Tuhan, biarlah kita renungan pagi kita tentang hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup berkemenangan atas dosa. Ketika kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kita, kasih karunia itu sudah membuat kita mengerti bahwa hidup kita bukan hidup kita lagi, pasti kita akan menjaga hati kita sebagai tempat tinggal Tuhan, dan kita akan mengalami yang namanya pimpinan Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa menguasai kita, bukan dosa lagi, bukan diri kita lagi, tetapi Roh Allah yang menguasai. Di nama Tuhan, biarlah kita dibekali di sepanjang hari ini untuk kita tinggal di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih karunia di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa berjuang melawan yang namanya dosa, tapi kita terus diperbarui kasih karunia Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati kita berdoa. Tuhan, kami tahu kasih karunia-Mu itu cukup dan besar bagi kami Tuhan, karena kasih karunia itu sudah menyelamatkan hidup kami. Bila kami mau jaga itu dan kami mau hidup berkemenangan di dalam Kristus, kami tidak akan pernah membiarkan dosa berdiam dalam diri kami, tapi kami hanya mau mengizinkan persekutuan Allah itu terjadi dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami mengizinkan Tuhan itu yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ajari kami merenungkan kasih karunia-Mu, sehingga kami tidak akan pernah betah untuk tinggal di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap